Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain, NIM D1A020350. Saya dari Hukum Pemerintahan Daerah D2 akan menjelaskan tentang susunan dan kedudukan pemerintahan daerah dan tentang pemilihan kepala daerah. Yang pertama, kita membahas tentang susunan dan kedudukan pemerintahan daerah. Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur kewenangan daerah otonom yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah yang dimaksud dengan kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Maksudnya adalah pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara pemilihan umum. Itu berdasarkan kehendak hati rakyat, yaitu melalui pesta demokrasi kedaulatan rakyat. Berbicara tentang susunan pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa sih yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan? Asas otonomi yaitu suatu daerah yang diberikan kewenangan tersendiri dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahannya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Itu yang disebut dengan asas otonomi. Pemerintahan daerah juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimana anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu secara demokratis. Sama antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah, dengan DPRD-nya itu dipilih secara demokratis, maksudnya melalui pemilu, yaitu berdasarkan kehendak hati rakyat. Yang calon anggota DPRD-nya berasal dari anggota partai politik. Sedangkan jika kita berbicara tentang kedudukan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah ini merupakan perwakilan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, kenapa dikatakan dia adalah wakil dari pemerintah pusat? Karena memang seperti itu, kedudukan dari pemerintah daerah itu adalah ada di bawah pemerintahan pusat. Jadi pemerintah daerah itu adalah penyelenggara pemerintahan yang berada di daerah. Tata urutan kedudukan pemerintah daerah juga sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 18 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi seluruh provinsi, kabupaten, dan kota dari ujung Indonesia yang paling timur sampai ke barat itu memiliki pemerintahan daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu asas otonomi, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang kedua, tentang pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Maksudnya adalah pada tahun sebelum 2005 ke atas, pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena dianggap pada saat itu adalah pemegang kekuasaan penuh atas kedaulatan rakyat, sehingga dia berhak untuk memilih kepala daerah berdasar tanpa harus secara langsung dari rakyat. Namun sejak tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan umum kepala atau yang disebut dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disingkat sebagai pilkada. Pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah saja pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini sebuah daerah yang berada di Kalimantan Timur, yaitu pemilihan ini dilaksanakan pada tahun 2005 bulan Juni. Seperti penjelasan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Kepala pemerintahan maksudnya orang yang memimpin daerah tersebut. Misalnya, gubernur memimpin daerah provinsi. Gubernur memiliki kekuasaan terhadap daerah provinsi tersebut. Bupati yaitu memimpin daerah kabupaten dan kota. Sedangkan wali kota memimpin daerah kota. Jadi yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah memilih gubernur, bupati, dan wali kota melalui pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kita juga harus tahu bahwa calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik. Ingat, calon gubernur itu adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, baik itu gabungan partai politik ataupun perseorangan partai politik atau yang mendaftarkan diri secara independen. Secara independen maksudnya adalah secara sendiri-sendiri. Namun juga harus memenuhi syarat, yaitu pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dia penuhi. Dari apa yang saya jelaskan tadi tentang pemilihan kepala daerah, ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian pilkada. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau parpol atau gabungan partai politik dan perseorangan. Nah, perseorangan maksudnya di sini adalah orang yang mencalonkan diri secara independen atau tanpa melalui partai politik. Contohnya adalah ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang periode kedua, dia itu pada saat itu tidak melalui partai politik atau bisa dikatakan dia mencalonkan diri secara independen, yang pastinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Jadi pemilu itu adalah dilaksanakan secara langsung, tidak diwakilkan, tapi secara langsung oleh rakyat tersebut yang sudah memenuhi persyaratan. Misalnya adalah dia sudah berumur 17 tahun. Itu adalah salah satu persyaratannya ketika melakukan pemilu.
Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikatakan oleh para ahli. Yang pertama contohnya adalah Harris the Warren. Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta memutuskan apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka juga. Yang kedua, ada tokoh yang kedua yaitu Ramlan. Pilkada adalah sebuah mekanisme penyelesaian serta pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Jadi maksud intinya adalah bahwa dengan diadakannya pilkada atau pemilihan kepala daerah, maka saat itu rakyat sedang mencari orang yang akan dia percaya duduk dalam pemerintahan sebagai pemimpin mereka, sebagai kepala daerah mereka, sehingga dapat membawa sebuah perubahan di daerah yang terjadinya pemilihan umum. Yang kedua, tentang lembaga dalam penyelenggaraan pilkada. Yang pertama itu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 5. KPU dalam menyelenggarakan pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi untuk melaksanakan pilkada di daerah provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan pilkada di daerah kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pilihan kepala daerah, KPU menggunakan 5 asas. Asas yang pertama, asas langsung. Rakyat berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Maksudnya, rakyat itu menyuarakan atau memilih tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dia harus dapat memilih secara langsung siapa kira-kira pemimpin yang dia inginkan, yang sesuai dengan hatinya, yang sangat-sangat dia percaya. Yang kedua, asas umum. Asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status, dan hal lain-lainnya. Nah, jadi maksudnya gini, setiap masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan atau terdaftar sebagai pemilih nantinya, yaitu tidak boleh kita beda-bedakan. Mereka tuh sama rata. Mereka itu adalah rakyat Indonesia. Mereka itu adalah orang-orang pemegang kedaulatan di rakyat Indonesia dan mereka berhak dan pemerintah harus menjamin hak tersebut. Yang ketiga, asas bebas. Rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun. Setiap warga negara akan dijamin keamanannya. Nah, negara juga seperti yang saya katakan, negara itu menjamin kedaulatan kita. Jadi kita bebas memilih siapapun yang kita pilih. Dan ketika ada seorang yang melakukan paksaan terhadap kita untuk memilih salah satu calon, maka kita berhak mengajukan tuntutan ke pihak terkait. Yang keempat, asas rahasia. Surat dari pemilihan akan dijamin kerahasiaannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan pemilihan kepala daerah misalnya, kita itu kunci atau bilik suara yang kita gunakan itu dikunci kan. Itu sudah menjamin. Itu maksudnya adalah salah satu cara untuk menjamin kerahasiaan dari pemilihan kepala daerah atau hak suara yang kita keluarkan. Asas kelima yaitu jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara pemilu, pemerintahan peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang keenam, adil. Setiap pemilu dan orang yang dipilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun. Yang kedua adalah badan penyelenggara pilkada yang kedua yaitu adalah Bawaslu. Bawaslu merupakan badan pengawas dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sendiri untuk memastikan demokrasi rakyat ini berjalan dengan lancar, dibentuklah Bawaslu provinsi daerah untuk mengawasi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk kabupaten dan kota dibentuk panitia pengawas pemilihan kabupaten atau kota yang selanjutnya disebut dengan Panwas Kabupaten atau Kota. Adalah panitia dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten atau kota.
Jadi pada intinya, Bawaslu ini bertugas untuk mengawasi, seperti namanya saja, badan pengawas. Dia bertugas mengawasi berjalannya pemilihan umum atau pilkada dalam hal ini. Yang ketiga itu adalah ada Mahkamah Konstitusi. Dari Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga peradilan yang nantinya bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dalam hal ini hasil pilkada, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1. Yang di sana dimuat bahwa hasil pemilihan umum atau nantinya di hal ini adalah hasil pemilihan kepala daerah dapat diajukan, jika ada sengketa itu dapat diajukan kepada dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaiannya. Yang ketiga, tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 tentang pemilihan umum diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran. Yang kedua, penyusunan peraturan penyelenggara pemilihan. Yang ketiga, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. Yang keempat, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Yang kelima, pembentukan Panwas Kabupaten, Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS. Yang keenam, pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan. Dan yang ketujuh, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan penyelenggaraan, yang meliputi pertama, pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Yang kedua, uji publik. Yang ketiga, pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan wali kota. Yang keempat, pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan wali kota. Yang kelima, penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan wali kota. Yang keenam, penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Yang ketujuh, pelaksanaan kampanye. Yang kedelapan, pelaksanaan pemungutan suara. Yang kesembilan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang kesembilan, penetapan calon terpilih. Yang kesepuluh, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Yang sebelas, pengusulan pengesahan pengangkatan calon yang terpilih. Yang keempat, dasar hukum pilkada atau pemilihan kepala daerah. Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilihan kepala daerah atau pilkada adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintahan daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pembentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang keempat, PP pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005. Dan undang-undang yang lain itu nanti akan diikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Biasanya undang-undang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari zaman itu sendiri. Jika nanti ada perubahan, pasti itu mengikuti suasana zaman yang sedang ada di saat ini. Pastinya akan dibuat oleh DPR pusat. Itulah sedikit pembahasan dari saya tentang susunan dan kedudukan pemerintah daerah dan tentang pemilihan kepala daerah. Jika ada kata atau kesalahan ucapan dan kesalahan pemahaman dari saya mohon dari semua orang yang menyaksikan video ini diperbaiki melalui komen, atau bisa dikatakan kritik dan sarannya melalui silahkan ditulis dalam komen. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan saya perbaiki. Terima kasih.